Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shaddaqa alaina bil a'mal wa ahda ilaina sidqal ahwal bi mahdi ihsanihi wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mahsusu bi khususiyatil irsal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad as-sadiqi fil af'ali wal aqwal wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa adba'ihi ila yaumis su'al amma ba'du. Para jamaah pengajian kitab Al-Hikam yang saya hormati, mari kita mulai pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah selalu memberkati, meridhoi langkah-langkah kita. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila ma nawadhi salafuna sholihun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul wahidatu wal ishrun. Hikmah yang ke-21. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa tolabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Wa tolabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Tolabuka utawi jaluke sira minhu saking Allah ittihamun iku kurang percaya sira lahu maring Allah. Jadi tolabuka minhu ittihamun lahu, permintaanmu pada Allah itu menunjukkan bahwa kamu tidak begitu percaya pada Allah. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Cuma ini bagi orang ahli tauhid. Nek awakmu njaluk nang Gusti Allah, berarti awakmu itu isih kurang percaya nang Gusti Allah. Ittiham itu tuduhan. Nek awakmu njaluk nang Gusti Allah, berarti koyok-koyok awakmu iku nuduh nang Gusti Allah ora maringi selama iki. Jadi njaluk nang Gusti Allah, ya Allah mugi jenengan paringi rizki. Loh, selama ini kan sudah dikasih rizki, kok masih tetap minta? Ya kan ittiham. Koyok-koyok awakmu iku ora percaya temenan. Ya Allah, mugi-mugi jenengan paringi sehat. Loh, lah awakmu iso ndonga kan ya sehat kan gitu. Awakmu iso ndonga, awakmu iso kerja itu sudah dalam kondisi sehat. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa talabuka utawi oleh nuprih sira, jaluke sira lahu supaya dicedhekno nang Gusti Allah. Ghaibatun iku ghaib ora ana mingka saking sira anhu saking Allah. Permintaanmu untuk didekatkan pada Allah, permintaanmu untuk didekatkan pada Allah berarti selama ini kamu jauh dari Allah. Padahal Allah itu dekat, sangat dekat sekali dengan kita. Bahkan lebih dekat dari urat leher, urat leher. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan ngoten. Jadi Muhammad nek ana wong takon tentang aku, kemane katakan bahwa saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani.
saya akan menjawab orang yang menyapa saya. Saya akan menjawab orang yang menyapa saya. Meskipun sapaannya itu diucapkan, di batin, hanya dikerentek, itu Allah tahu. Karena sangat dekatnya itu tadi. Lah, tapi anehnya, kan anehnya, banyak dari kita yang meminta untuk didekatkan pada Allah. Asli ini wis cedek, kok jaluk didekatkan terus pada Allah. Terus beramal baik juga gitu. Kita beramal baik sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk taqarrub ilallah. Mendekatkan diri pada Allah. Padahal Allah sudah dekat. Kan? Padahal Allah sudah dekat. Watola buka li ghairihi, watola buka utawi jalu isiro li ghairihi maring liyane Allah likillati hayaika. Likillati hayaika iku krana sidike izin sira minhu saking Allah. Kalau kamu minta didekatkan pada selain Allah, berarti kamu itu ndak punya malu pada Allah. Wong Allah itu segalanya kok malah kamu mendekatkan diri pada selain Allah. Itu berarti sedikit rasa malumu. Watola buka lan oleh jaluk siro min ghairihi saking liyane Allah liwujudi bukdika iku krana anane aduwe sira anhu saking Allah. Jadi ketika kamu meminta sesuatu dari selain Allah, iku liwujudi bukdika anhu, berarti kamu benar-benar jauh. Kamu benar-benar terputus dari Allah. Kok sampai minta yang lain? Kok sampai minta yang lain? Di kalam hikmah yang lain dijelaskan, jangan meminta sesuatu, jangan meminta satu kebutuhan, satu solusi dari orang yang dia tidak ikut menaruh problem itu. Jadi jangan minta satu solusi untuk satu masalah dari orang yang dia tidak tahu atau dia tidak ikut meletakkan masalah itu. Jadi sindiran yang ngotot. Nah, yang meletakkan masalah itu siapa? Kan Allah. Berarti yang tahu solusinya ya Allah. Sampai ada cerita itu ada orang alim ya, sowan ke raja, dia itu mau meminta sesuatu lah, dokok proposal atau apa gitu. Ketika sampai di situ, rajanya itu belum keluar, terus ditanya sama orang itu, raja di mana? Oh, raja sedang berdoa di dalam kamar. Terus akhirnya ketika dikasih tahu tuh, raja sendiri ya masih minta. Ngapain saya minta dia? Oh, saya kesini tuh mau meminta dia untuk dalam tanda petik memenuhi kebutuhan saya. Ternyata dia sendiri ya masih meminta pada Allah. Wah, daripada gitu saya pulang aja, tidak usah minta pada raja, saya minta langsung aja pada Allah. Jadi ketergantungannya tadi dipupus karena wong dia sendiri aja, orang masih meminta itu kan berarti tidak bisa ngurusi keperluannya sendiri kan, tidak bisa ngurusi keperluannya sendiri. Jadi tola buka minhu ittihamun lahu wa tola buka lahu ghaibatun minka anhu wa tola buka li ghairihi likillati hayaika minhu wa tola buka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Cuma niki kan ilmu tasawuf, ilmu hakikat itu tidak lantas menjadi syariat mboten. Jenengan misalnya perasaan ini berlawanan seperti ini, tidak seperti ini, ya tidak apa-apa. Ini perasaannya orang yang sudah ahli tauhid. Ketika dia mau meminta, itu
perasaannya itu lah iya aku kok njaluk. Padahal selama ini aku wis dikei. Gak sido njaluk. Nah, gitu. Jadi ini bukan bukan harus diterapkan kayak ilmu fikih itu enggak. Jadi kita belajar tasawuf itu untuk mengcross check pengalaman kita, kita dalam beragama itu kan punya pengalaman, gadah rasa. Lah iku jenengan cross check no kali kali ajaran-ajaran tasawuf. Nek cocok, oh berarti aku makome nang kono. Ngoten. Nek mboten cocok, aja langsung keliru nih. Wong kok gak oleh donga. Jangan. Oh berarti saya makomnya belum di situ. Makom saya ya pokoknya apa-apa ndonga, apa-apa njaluk nang Gusti Allah. Nah, itu berarti itu sama-sama benarnya, hanya masalah makom. Beda kalau kalau ilmu fikih kan beda. Tiang sholat kudu ngene, syaratnya ngene, kudu jenengan lakoni. Nek mboten jenengan lakoni, mboten sah salate kan ngoten. Sholat harus wudhu dulu. Jenengan sholat gak ada wudhu, ya ndak sah. Tapi kalau ilmu tasawuf tidak seperti itu. Jadi ketika kamu meminta sesuatu pada Allah, berarti kamu tidak yakin bahwa selama ini Allah sudah memberimu. Wah, berarti aku keliru selama ini. Boten itu menceritakan ada orang yang makomnya sudah seperti itu. Lah, nek pengen mesti bener ya, dalam berdoa itu niatkanlah doa kita itu untuk menjalankan perintah. Ngoten mawon. Lah awakmu kok mbundino njaluk sehat, ya, padahal wis sehat lho. Misale dikono kancane, iya, wae perintah Gusti Allah iku aku dikon ndonga bendina. Cekne ketok aku iku ndak berdaya. Hanya gitu ya. Idharul faqih. Saya menjalankan perintahnya Allah setiap hari berdoa, setiap melakukan apapun berdoa. Kenapa? Untuk memperlihatkan bahwa saya ini hakikatnya tidak berdaya. Hakikatnya tidak berdaya. Jangankan untuk melakukan pekerjaan itu, untuk mengangkat gelas pun kalau Allah tidak menolong saya tidak kuat. Nah, itu doa yang dikabuli ya jadi ibadah, gak dikabuli ya jadi ibadah. Jadi sing penting itu latar belakangnya jenengan ndonga. Latar belakangnya jenengan meminta. Sampai kok tiap hari berdoa saja meminta pada Allah itu. Nah iya, Allah itu satu-satunya tempat meminta. Nah, niatin jenengan yang ngoten itu dikabuli ya oleh ganjaran, gak dikabuli ya tetap oleh ganjaran. Karena doanya itu doa memperkuat tauhid. Jaluk sapa maneh? Jaluk sampean yo sampean dhewe gak iso ngurusi awake sampean misalnya. Ya aku jaluk nang Gusti Allah ae. Tapi kan gak tahu disembadani misalnya. Loh, itu urusan liya. Urusan liya. Pasti disembadani, cuma durung wayahe. Durung wayahe. Lah, banyak dari kita itu memang kadang-kadang memintanya itu tidak sadar ukuran. Orang minta baju, orang minta seorang penjahit untuk menjahitkan baju, itu kan harus tahu ukuran dirinya. Jenengan misalnya awake lomo gede, terus nang tukang jahit, aku gawe no klambi, sing modelnya kayak apa, ukurannya sak, wis terserah sampean. Wah itu ya ndak pas nanti, ndak pas. Nah, di dunia ini ada hukum ukuran, qadar. Qadar. Jadi fasalat audiyatun bi qadariha. Kadar, ukuran. Hukum ukuran. Nah, kita itu sering tidak sadar ukuran kita. Ukuran kita. Ukurane iku pase iku saulane oleh rezeki 5 juta. Jaluke iku ya Allah beri saya 1 bulan 1 miliar. Wah, itu gak mungkin itu. Karena bertentangan dengan hukum ukuran. Hukum ukuran.
Jadi wonten sunatullah kan kathah ya. Ada yang orang yang non non religius yang mengatakan itu hukum-hukum alam. Ya, itu sunatullah. Ya. Itu ada yang namanya qadar. Qadar. Qadar ketika terjadi dinamakan takdir. Ya. Waladhi ja'alakum min nafsin wahidah. Napa niku? Waqad darah takdiro. Dari waqad darah takdiro. Semua itu ada ukurannya. Lah kita itu sering tidak sadar ukuran. Kenapa tidak sadar ukuran? Karena di napa niku gamane ditiki-tiki kalih nafsu nih. Wah, iko iso lho. Saulan oleh penghasilan sakmono. Tapi ukuran itu bisa dibesarkan. Ukuran itu bisa dibesarkan. Misalnya, aku penghasilanku saulan 10 juta. Soalnya anakku papat ini. Wih, tak gede nih ukuranku rek. Aku tak ngangkat anak angkat 100 misalnya. Aku tak ngangkat anak asuh 50. Nah, itu membesarkan ukuran. Tapi jangan aku nunggu nek wis oleh 100 juta baru ngangkat. Ndak gitu. Hukumnya itu hukum tabur tuai, ya. Tabur tuai terus ukuran. Tabur tuai itu ya nandur sih. Jadi ukurannya digedeno sih. Lah, kita biasanya ndak seperti itu. Aku kate ngekei mangan wong nang masjid tiap Jumat. Tapi nunggu sih nek oleh rezeki. Kan ndak gitu. Jadi menanam dulu. Ya. Menanam dulu terus akhirnya mungkin baru istilahnya menuai panen. Kita itu sering terbalik mikirnya. Aku tak ngangkat anak asuh 50, tapi engko nek wis oleh duit 100 juta. Oh itu ya enggak gitu. Ngangkat dulu. Nah, ngangkat dulu terus biayai Pak. Lah itu. Jadi itu ikhtiar kita, ikhtiar kita. Jadi menanam baru memanen. Su'aluka minallahi subhanahu wa ta'ala tentang salah satu sarahnya ya. Ka'ayyar zukoka au yansuroka au yakfiyaka dalilun ala do'fi sikotika billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi permintaanmu pada Allah, misalnya kamu minta diberi rizki, kamu minta ditolong oleh Allah, kamu minta dicukupi oleh Allah, itu menunjukkan lemahnya keyakinanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qad wa'adaka birrizqi wan nasri wal kifayah. Karena selama ini Allah sudah menjanjikan itu semua dan Allah menepati itu semua. Tapi kok kamu masih minta gitu aja. Nah, itu tadi. Nek jenengan makomi mboten tentang mriku nggih, mboten usah niru mriku. Nggih. Makomi jenengan wis pokoknya aku kate la opo wae ndonga. Makom itu juga makom tinggi ya. Orang yang sadar bahwa dia tidak berdaya kalau tidak ditolong oleh Allah, wah itu orang makomnya tinggi itu. Tadi sami saya ini. Ono wong ku kate ndonga aku isin. Lah ya aku ndonga nang njaluk nang Gusti Allah to. Wong selama iki aku ya wis dikai Gusti Allah. Akhire gak sido ndonga. Gantine wis tak maca Quran ae, wis gak ndonga. Itu juga bagus. Karena perasaannya itu tadi, dorongannya. Perasaannya itu kok seakan-akan saya meragukan Allah. Minta rizki, minta kecukupan, padahal selama ini saya sudah dicukupi. Wah, saya tidak berdoa saja. Sebagai gantinya saya tak wiridan saja. Atau saya tak memperbanyak baca Quran.
Saya tak memperbanyak amal-amal baik tanpa minta apa-apa. Nah, itu juga bagus. Tapi ada lagi yang orang yang saya waktu melakukan apa saja, berat atau ringan, saya tak berdoa pada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kalau saya tidak ditolong oleh Allah, saya tidak bisa apa-apa. Oh, itu juga bagus, juga tinggi itu. Jadi itu masalah makom saja. Bahkan ada hadis sahih yang artinya mintalah pada Allah ketika kamu eh, butuh segala sesuatu. Bahkan ketika kamu butuh apa itu garam, itu mintalah pada Allah. Kan ada hadis seperti itu. Jadi sambato nang Gusti Allah dalam segala hal. Bahkan ada makalah yang mengatakan nek sandalmu pedot sambato nang Gusti Allah. Nah, itu menunjukkan betapa tergantungnya kita pada Allah. Itu kan menunjukkan manja sekali. Jenengan gak sandal terus sandal pedot, ya Allah, sandalku pedot ya Allah. Jenengan ganti ya Allah. Nah, itu kan menunjukkan mu'anasah, akrab sekali. Mboten kok langsung, wah kamu itu melecehkan Tuhan, Tuhan dimintai sandal. Loh, enggak. Ini ungkapan bahwa kita itu selalu terhubung dengan Allah. Bahkan yang merasa bisa melakukan sesuatu jika tidak ditolong, bahkan orang yang merasa bisa melakukan sesuatu tanpa campur tangan Allah, wah itu malah mboten sae niku. Tidak bagus itu. Menyalahi yang sebenarnya, menyalahi yang sebenarnya. Karena yang kita merasa melakukannya itu kan hanya bagian luarnya saja, tuh. Koyok-koyok itu. Kita saged lungguh teng masjid ini kan koyok-koyok aku mau nang masjid yo karepku dhewe. Kan koyok-koyok itu. Padahal pergerakan tubuh kita yang lain itu kita tidak tahu semua. Pergerakan darah, pergerakan saraf, pergerakan sel-sel itu kan kita tidak tahu. Dan bukan kita yang ngurusi. Itu semua kan diurusi Allah. Jadi yang kelihatannya kita yang melakukan itu sebenarnya koyok-koyok itu. Aku pengen ngangkat gelas, akhirnya gelas ini tak angkat. Koyok-koyok memang karpe dewi. Padahal untuk bisa mengangkat gelas itu kan butuh sehat, butuh apa itu semua sistem di tubuhnya bergerak, dan itu bukan dia yang mengurus, Allah. Makanya hakikate ini kabeh gerakane manusia itu ya Allah hakikate. Makanya secara hakikat kan sing biasa kita baca di Rotibul Haddad nih, okay? Bismillah Bismillah al khairu wasyarru bimasyiatillah. Al khairu wasyarru bimasyiatillah kan nonton. Jadi dengan menyebut nama Allah, segala kebaikan dan keburukan itu semuanya kehendak Allah. Biasanya sing dienggokno niku, lah iya, Allah melarang keburukan, tapi kok menghendaki keburukan. Biasanya sing digawe debat itu teng mriku. Jadi yang baik maupun yang buruk semua Allah yang menghendaki. Semua Allah yang menghendaki. Tapi tidak semua yang dikehendaki Allah adalah yang diperintah oleh Allah. Nah, kita itu tugasnya itu menjalankan perintah Allah. Tugasnya kita itu kan menjalankan perintah Allah. Mboten enten khotib terus mari kita meningkatkan takwa.
dengan menjalankan semua kehendak Allah? Tidak ada, belum ada ya. Dari wonten khotib sing wonten. Mari kita meningkatkan takwa dengan menjalankan semua kehendak Allah. Dari wonten. Menjalankan semua perintah Allah. Loh, kenapa Pak? Loh, tidak semua yang dikehendaki Allah itu diperintahkan oleh Allah. Tidak semua yang dikehendaki Allah itu diperintahkan oleh Allah. Soalnya beda perintah kali kehendak. Semua yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Jadi semua yang terjadi itu sudah dikehendaki Allah. Tapi tidak semua yang diperintahkan Allah itu terjadi. Tidak semua yang diperintahkan Allah terjadi. Soalnya diperintah no, tapi mboten dikehendaki. Kathah ya. Kados nek teng ilmu tauhid ini contohnya adalah imannya Abu Jahal. Berimannya Abu Jahal itu kan sesuatu yang diperintahkan Allah, tapi tidak dikehendaki, ya akhirnya tidak beriman. Jadi dibedakan sesuatu yang dikehendaki dengan sesuatu yang diperintahkan. Makanya misalnya jenengan dakwah tiang sing nglakoni elek, misalnya dakwah, terus dari ini wong iku, loh aku nglakoni elek wis dikersakno pangeran, misalnya ngoten. Loh aku malah yo dikersakno pangeran, yo diperintah pangeran. Sampean kan dikersakno pangeran tapi gak diperintah pangeran. Tuhan tidak pernah memerintahkan orang untuk berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat tidak baik terus membawa-bawa kehendak Allah itu namanya orang yang mengkambing hitamkan kehendak Allah untuk nutupi nafsunya. Orang seperti ini ya berdosa. Padha karo wong males terus kamu kok gak usaha sama sekali, udah semua sudah kehendak Allah. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri ya. Ada tempatnya sendiri. Nek ngadepi nopo ngoten nggih ngadepi kejadian terus wis usaha mentok terus hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu kabeh kersane Gusti Allah. Nah, itu pas itu. Agar kita itu tidak sampai jatuh ke putus asa. Memang salah satu gunane percaya takdir ini ngoten. Jadi teng Quran itu ma'asoba mim musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun, tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi. Wala fi anfusikum, dan apapun yang terjadi di dalam dirimu. Nah, niku. Jadi ada dua dunia, Pak. Ada dua dunia. Wonten dunya niki sing kedadian ma'asoba mim musibatin fil ard, ada kejadian-kejadian yang kita hadapi, wala fi anfusikum, dan kejadian-kejadian yang ada di dalam diri kita. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali semua itu sudah ada catatannya. Nah, terus likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Terusane ini. Kenapa seperti itu? Agar kamu kalau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan seleramu, kamu tidak lantas putus asa. Oh, ya diterima ae kabeh wis ana catetane. Kan ngoten. Terus ketika kamu mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan seleramu, kamu tidak lantas bangga dan menyombongkan diri. Coro gak ono iman nang takdir itu kan orang ketika mendapatkan sesuatu yang mengecewakan itu pasti akan down mentalnya down. Kok ngene ya hasilnya nggak sesuai dengan
ekspektasi sama sekali. Jadi ngoten. Gue nek oleh hasil sing sesuai harapan, wah, aku hebat nih, timbang wong liya. Aku iso ngasilno ngene. Aduh. Lah, semua itu diseimbangkan dengan adanya takdir itu. Jadi semua kejadian yang terjadi di dunia dan semua kejadian yang terjadi di dalam diri kita, nah, ini sing lebih penting jadi ini, Pak. Sampai nek cara filosof nih, Pak. Wong iku urip nang donyane dhewe-dhewe. Jadi jenengan kali kula niku wonten seorang ahli filsafat yang berpendapat setiap orang itu hidup di dunianya masing-masing, berbeda. Kenapa? Karena satu kejadian itu direspon tidak sama, tergantung jerone awake dhewe. Misalnya wonten kobongan, wonten omah kobong. Niku wonten wong 10 sing nonton. Wong 10 ngalami perasaan yang beda-beda, Pak. Ono sing siji ku roh omah kobong ku langsung nangis jerit-jerit. Kenapa? Dia ingat masa lalunya itu omah ya tahu kobong. Ono sing roh omah kobong ku langsung seneng, ya ono. Mungkin nang hati ini seneng. Loh, kok roh omah kobong kok seneng? Karena dia punya pengalaman di masa lalu waktu ono omah kobongan itu dia langsung oleh rezeki gede. Lah, data-data itu kan mempengaruhi, Pak. Itu yang dimaksud Quran wala fi anfusikum. Jadi di Quran itu mengakui bahwa ada dunia ini, dunia yang kita alami di luar ini, wonten dunia dalam. Dunia dalam itu jerone awake jenengan itu melibatkan emosi, melibatkan pikiran, melibatkan ego, semua itu. Lah, uang pun nek wis iso ngatur donya sing nang jero awake, iku donya sing nang jaba, iku mengikuti. Nah, niku sing mboten disadari. Jadi orang itu ketika sudah bisa mengendalikan dunia yang ada di dalam dirinya, ya, mengendalikan emosinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan semuanya, dunia yang di luar itu akan mengikuti. Mosok sih Pak Lolo, nggih. Soalnya orang yang sudah mengendalikan dirinya, itu dia akan punya cara pandang baru. Sesuatu yang sama dipandang dengan cara pandang yang baru, itu hasilnya beda. Malah ono sing ngumpamakno donya sing nang jero awak iku proyektor, nggih. Donya sing nang jaba iku layar. Jadi di Quran pun ada, ya. Jadi ma'asaba mim musibatin fil ard wala fi anfusikum. Di ayat lain nggih wonten sanurihim ayatihi fil afaq wa fi anfusihim. Ya. Jadi kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di dunia ini. Wa fi anfusihim, dan di dunia di dalam diri mereka. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib luar suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dunia yang ada di dalam dirinya. Ma fi anfusihim. Apa Pak sing dirubah? Cara merasanya, cara berpikirnya, semacam-macam. Soalnya apa sing dilakoni ati, apa sing dilakoni pikiran itu kan berpengaruh pada apa yang akan jenengan alami di luar ini. Teng Quran, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Niki untuk memperkuat kalam hikmah niku wau. Teng Quran, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian semua,
Kemudian Allah memberi rizki kalian semua. Pancen nek kita angen-angen nggih bener Pak, kalam hikmah ini. Arek cilik itu kan gak tahu ndonga blas, Pak. Tapi kalau uripe nggak cukup, ngoten. Arek bayi ngantos ngantos gamane balita. Itu kan mboten nate ndonga to. Maksudnya jaluk-jaluk nang Gusti Allah, ya Allah minta ini kan nggak pernah. Tapi hidupnya kan ya sudah dikasih rizki oleh Allah, dicukupi. Terus kalau mengalami sesuatu ya ditolong. Malah kadang-kadang yang tidak berdoa itu yang ditolong oleh Allah. Biasanya nek ono kecelakaan itu kadang-kadang sing selamat itu sing cilik. Sing nggak bisa berkutik. Jadi sing iso melayu, sing iso anu itu malah kadang-kadang itu efeknya lebih parah. Sing gak iso nanti pasrah itu biasanya malah selamat. Sering terjadi kecelakaan, terus yang selamat yang bayi atau yang selamat yang masih kecil gitu. Karena di dunia ini ada hukum paradok. Hukum paradok. Jadi selain hukum kausalitas, relativitas, itu ada juga hukum paradok. Paradok itu semakin berusaha, itu semakin napa niku jauh dari mendapatkan hasil. Tadi ada hukum seperti itu, Pak. Semakin berusaha, nek biasanya kan semakin berusaha semakin besar peluangnya kan, enggak Pak, ada hukum yang kebalikan. Hukum yang kebalikan. Semakin ikhtiarnya nemen, itu semakin jauh dari hasil. Ini wonten. Semakin pasrah, semakin semakin besar peluangnya untuk berhasil. Itu ada hukum paradok. Nek jenengan mungkin dalam pengalaman pernah mengalami. Jadi usaha rono rene buntu. Gak ono sing tak arep-arep. Wis terserah pangeran. Apa yang akan dilakukan terhadap saya? Itu biasanya muncul solusi. Biasanya baru muncul solusi. Ketika jenengan pun angkat tangan total, wah aku usaha rene gak berhasil, usaha rene gak berhasil, usaha rene gak berhasil. Sudah, saya sekarang menyerah. Terserah Allah mau mengapakan diri saya. Nah, itu hukum paradok berlaku. Biasanya solusi akan datang waktu itu. Kalau dalam bahasa manusia mungkin ya Gusti Allah nonton wah anu usaha sampai sak piro usahamu. Mungkin gitu mungkin. Aku tak njaluk tulung iki ya terserah. Tak sawang wae. Bareng wis macet wis nyerah. Ya Allah nyerah. Saya sudah tidak mau usaha lagi. Oh ya wis, nek wis nyerah, sekarang saya yang bergerak kan gitu. Sekarang saya yang bergerak. Jadi ada kata-kata ketika kamu masih berusaha keras, Tuhan angkat tangan. Tapi ketika kamu sudah menyerahkan total pada Allah, Tuhan baru turun tangan. Gampangannya dijarno sih. Jarno sampai sak piro karena kan cara basa manusane kan. Dan kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Nah, alangkah baiknya penyerahan kita itu terletak di awal dan ikhtiar kita itu kita jadikan sebagai ya karena menjalankan perintah gitu aja. Jadi keadaan saya seperti ini ya terserah Allah mau mengapakan saya, cuma saya itu diwajibkan berusaha ya saya berusaha gitu aja. Nah itu napa faida azamta fatawakkal 'ala Allah kan. Jadi sebenarnya tawakal itu letaknya di depan. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu,
langsung serahkan pada Allah. Okay. Hatimu serahkan pada Allah hasilnya. Lah, kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan atau apa yang harus kamu lakukan. Boten kok wis tak serahno Gusti Allah terus jenengan lungguh lenger-lenger boten. Saya mau bisnis ini. Nah, itu langsung sudah ini bisnis saya ini saya serahkan pada Allah. Terus yang bisa saya lakukan untuk melakukan bisnis ini ya itu namanya ikhtiar gitu. Jadi ikhtiarnya itu ikhtiar dari basis menjalankan perintah. Makanya malah bener ya. Jenengan misalnya melakukan sesuatu loh, nang kene kok gak berhasil, pindah, mboten napa-napa, ini malah bener. Karena justru jenengan mboten melekat pada niki wau, mboten sesuatu yang jenengan lakukan. Misalnya jenengan sakit terus berobat yo nang paranormal, yo nang dokter ya ndak apa-apa. Justru itu malah menjaga tauhid gitu. Jenengan ndak meyakini bahwa yang memberi kesembuhan itu dokter atau apa gitu. Dan nyatanya memang seperti itu. Nyatanya memang seperti itu. Banyak orang itu ketika sakit terus diobati dokter nggak sembuh, terus dipijet koncone tahu sembuh itu ya banyak. Ono sing loro di nang alternatif tambah nemen wonten banyak macam-macam. Itu menunjukkan bahwa ikhtiar itu bukan penentu hasil, bukan penentu hasil. Ya Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi satu kebenaran, satu kenyataan yang kami lakukan dawuh Gusti Allah, nasrul mu'minin, memberi pertolongan pada orang-orang yang beriman. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah gampangan nulayani janji. Allah nggak pernah nulayani janji. Jadi tola buka minhu ittihamun lahu. Wa tola buka lahu ghaibatun minka anhu. Itu harus dipahami sebagai ada sebuah makom yang orang itu merasa seperti itu. Okay. Ampun dipahami, wah berarti aku keliru selama ini donga mboten. Jadi kitab tasawuf itu harus kita pahami sebagai napa nggih? Pengkayaan wawasan. Ampun dipahami sebagai sebuah aturan sing pokoknya menuso kudu ngono mboten. Kecuali tauhid. Kalau tauhid kan memang ya harus gitu. Watola buka li ghairihi likilati hayaika minhu watola buka min ghairihi liwujudi budika anhu. Jadi ini ada 4 poin. Yang pertama, ketika kamu meminta sesuatu pada Allah, berarti kamu kurang yakin pada pemberian Allah, pada janji Allah selama ini. Yang kedua, watola buka lahu ghaibatun minka anhu. Ketika kamu minta didekatkan pada Allah, berarti kamu merasa jauh dari Allah. Merasa jauh dari Allah. Nah terus amal apik ibadah itu terus dikongkon niat apa, Pak? Nek niat takorup terus dikritik ini. Mboten kritik gini ku wow. Alasane niku makome pancen teng mriku. Jadi kita bertakorup itu, kenapa kita bertakorup pada Allah? Karena ada ilusi pikiran kita yang mengatakan bahwa Allah itu jauh.
Sebenarnya Allah itu kan dekat sekali dengan kita, sangat dekat, ya. Lebih dekat dari urat nadi kita. Ya. Nah, cuma pikiran kita itu berilusi, memikirkan, menganggap bahwa Allah itu jauh. Akhirnya menjadi jauh. Nah, orang melakukan perjalanan rohani itu dalam rangka menghapus ilusi-ilusi ini. Menghapus pemikiran bahwa Gusti Allah waduh, itu digosok. Nanti akhirnya kan jadi jarak yang ditempuh orang melakukan perjalanan rohani itu adalah jarak yang diciptakan oleh pemikiran kita bahwa Allah itu jauh, bahwa Allah itu sulit didekati. Karena pemikiran kita kan wis biasa ngadepi ngono nang manusa ngoten lho. Nek ana manusa kekuasaane gede, itu kan apa yang ngadep kan wangel protokoler. Lah kita itu terus kadang-kadang membayangkan Allah seperti itu. Wah, apa ngadep Gusti Allah yo kudu gawe lantaran rek. Ini gak cedek nang pangeran kan gitu. Ada perasaan gitu. Nah, perasaan-perasaan gitu yang dihilangkan dengan lelaku, dengan suluk itu. Jadi laula mayadinun nufus matahak pokok sairus sairin. Seandainya pikiranmu, seandainya hatimu tidak ada ilusi-ilusi keterpisahan dengan Allah, maka perjalanan rohani itu tidak diperlukan. Perjalanan rohani itu tidak diperlukan. Karena sebuah perjalanan itu adalah melalui jarak. Lah, nek awakmu wis gak duwe jarak karo Gusti Allah, ya berarti tidak ada yang harus dilalui, ngoten. Laula mayadinun nufus mata hak toko sairus sairin. Jadi manunggaling kawula Gusti niku pemahamane ngoten, mboten terus makhluk dadi pangeran mboten. Jadi Allah itu ketika seorang hamba dia itu merasa dekat sekali dengan Allah, dekat sekali dengan Allah sampai hilang jaraknya, nah itu dalam tanda petik itu sudah diistilahkan manunggal ini. Soalnya Quran sendiri mengatakan seperti itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Terus di ayat yang lain wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah sangat dekat sekali dengan dengan seorang hamba lebih dekat dibanding urat nadinya. Singgarai repot itu kan kadang-kadang ingin menyaksikan Allah dengan mata kepala, ini dulu singgarai ruwet nih. Pangeran jari ini cedek itu kira-kira bentuknya kayak apa? Jadi itu singgarai repot. Sebenarnya tidak perlu dirasakan mawon untuk mencerna kedekatan atau jauhnya jenengan kali Gusti Allah itu hati ini jenengan. Yang harus dipakai itu rasa. Jangan memakai pikiran, jangan memakai angan-angan. Harus pakai rasa. Jadi aku rasane ku waduh karo pangeran. Berarti nggak ada, betul. Kan jenengan ketika melanggar satu perintah, ya. Jenengan ketika melanggar satu perintah atau ngelakoni kesalahan kan nang hati kan ono rasa ini aduh rek karo pangeran kan ada rasa gitu. Ya memang gitu, ya. Memang gitu. Meskipun bagi ahli tauhid sebenarnya seperti itu tidak boleh. Tapi kita kan biasanya ngoten. Jenengan aktif tiap malam tahajud. Mari ngono turu tangi kawanan itu kan ada rasa gak enak. Oh enak kabar rek ki bengi aku keturun gara-gara nonton bal-balan. Lah itu ada rasa kok jadi aduh ini ya karo Gusti Allah, ada rasa gitu. Dan memang seperti itu ya, untuk merasakan kedekatan atau jauhnya kita dari Allah itu ya memang pakai rasa. Dan itu masing-masing orang beda, Pak. Masing-masing orang beda.
pengalaman. Ampun di cross check, ampun di cross check kali koncone. Aku bengi ku mari gak ngelakoni tahajudku terus atuh gak enak. Oh, nah aku biasa, oh, enggak sama. Nah aku biasa ini, soalnya aku keturun terus ngelakoni tahajud, menunggu wis batinku ya wis kabeh kersane Gusti Allah. Jadi aku nek mari nglakoni tahajud yo orang ngrasa mari nglakoni. Sing situ ngono. Sing situ aku gak ya. Aku terus ngerasa adoh karo Gusti Allah. Itu sebenarnya ndak boleh di cross check kan. Jadi ilmu itu untuk menjelaskan apa yang jenengan alami. Apa yang jenengan alami. Jadi kita itu kan dalam keseharian mengalami perasaan-perasaan apa. Lah itu dijelaskan oleh ilmu. Makanya nek Jawa ilmu tinemu saking laku ngoten. Jadi jenengan ngalami sesuatu terus krungu keterangane. Iya yo, aku rasane yo ngono. Lah itu berarti bener nih. Tapi jangan lantas jenengan merasakan sesuatu terus ada penjelasan ilmu yang menjelaskan sesuatu yang lain terus jenengan gak ngono sing tak rasakno gak ngono berarti keliru itu ya ya ndak seperti itu. Jadi ilmu ngeten ini kan teori to Pak, teori iki teori sing disarikan dari pengalamannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bisa jadi jenengan mboten ngalami ngeten jenengan mboten ngalami ngeten dan tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Jadi buka minhu ittihamun lahu atau buka lahu ghaibatun minka anhu wa buka li ghairihi likillati hayaika minhu wa buka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Nah, solusinya di bagian akhir ketika meminta sesuatu pada Allah, ketika berdoa, ketika minta apa saja niatkan untuk menunjukkan ketidakberdayaan. Itu sudah pasti bener ya. Jenengan jaluk nopo mawon teng Gusti Allah niati ngetokno nek aku iku ora iso apa-apa nek gak ditulung Gusti Allah. Itu mesti bener ya, mesti bener. Jadi ndongane jenengan kabul ya tetap oleh pahala, ndak terkabul ya tetap dapat pahala. Itu solusinya. Itu maksudnya kalam hikmah yang ke-21. Allah alam bisawab, moga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة